Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilzam Safik, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan makalah kami yaitu konsep dasar sistem ekonomi. Yang pertama yaitu teori sistem. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema yang dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian. Dan menurut Kester Abernathy, sistem adalah suatu kesatuan yang terpadu secara logis holistik yang di dalamnya terdiri dari bagian-bagian dan masing-masing yang memiliki ciri dan batas tersendiri. Terkait dengan batas sistem ini, ada beberapa komponen dalam sistem yang meliputi. Yang pertama itu adalah input, yang kedua transformasi, yang ketiga output, dan yang keempat itu feedback atau umpan balik. Dari beberapa definisi tentang sistem yaitu antara lain yaitu suatu sistem adalah suatu komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua yaitu sistem yang tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Yang ketiga yaitu sebuah sistem yang digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari elemen-elemen dan komponen, yang dimana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dan jangka waktu tertentu. Ciri-ciri sistem ekonomi. Perbedaan antara sistem ekonomi dengan satu yang lain terlihat dari ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kebebasan masyarakat dalam memilih lapangan kerja. Yang ketiga adalah pengaturan pemilihan atau pemakaian alat-alat produksi. Yang keempat adalah pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh. Yang kelima adalah pengaturan motivasi usaha dan lain sebagainya juga. Mengenai ciri-ciri sistem ekonomi, kita memiliki sistem ekonomi Pancasila yang sering disebut dengan sistem demokrasi ekonomi. Secara garis besar ada empat. Yang pertama itu adalah peranan negara penting tapi tidak dominan. Yang kedua adalah sistem ekonomi yang tidak berdominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Yang ketiga adalah masyarakat memegang peranan penting. Yang keempat yaitu negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, ada hal yang harus dihindari dalam ciri-ciri seperti berikut ini. Yang pertama itu sistem ekonomi yang liberal, yang bebas. Artinya sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua yaitu adalah sistem ekonomi komando, yang artinya negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan atau mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi swasta. Yang ketiga itu adalah persaingan tidak sehat serta perusahaan kekuatan ekonomi pada satu kelompok atau memonopoli yang merugikan masyarakat. Untuk bagian nomor 3 dan nomor 4 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi pertama yaitu tentang konsep dasar sistem ekonomi. Adapun juga elemen-elemen sistem ekonomi yaitu lembaga-lembaga atau peranata ekonomi, 2 sumber daya ekonomi, 3 faktor-faktor produksi, 4 lingkungan ekonomi, 5 organisasi dan manajemen, 6 proses pengambilan keputusan. Elemen-elemen sistem ekonomi yaitu unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan instansi pemerintah. 2 pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, dan investor. 3 lingkungan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, kita lanjut ke fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. 2 berfungsi dalam mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3 sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi. 4
menciptakan mekanisme tertentu agar barang dan jasa berjalan dengan lancar. Mungkin hanya ini materi dari kelompok 1. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.